akun sosial media saya itu kena suspend teman-teman ya, di IG, di Thread dan juga di Facebook ya. Jadi ini nih hal yang kedua kali gitu loh. Ya di Instagram akun saya tuh kena suspend. Dulu akun saya tuh pernah punya teman-temannya, bukan namanya Rio Maulana. Itu namanya dulu Pangeran Yuta, dan satu lagi akun faceless ya, saya nggak SS. Cuman itu langsung kena suspend itu berbarengan gitu loh. Karena ya hal ini lagi gitu loh. Dan ini terulang lagi gitu. Dulunya ya saya tuh pernah dikasih nasihat juga ya sama beberapa teman saya dan komunitas, coba ganti device ya, ganti misalkan IP, entah itu misalkan Gmailnya baru, bikin baru, entah itu nomor teleponnya, entah itu kartunya, dan apapun itu pokoknya bersihin semuanya. Nah mungkin teman-teman yang terjadi itu saya masih ngupload ya, entah itu video di IG pakai wifi rumah. Nah jadi dulu ya yang kena di akun saya itu, yang kena suspend di device yang ini. Ya ini kan pakai wifi rumah nih, kalau misalkan untuk ngupload. Nah yang di device yang sekarang ini yang buat record ya, itu juga sama pakai wifi rumah kalau buat ngupload di IG, di sosial media apapun, kecuali ya di luar rumah itu pakai data ataupun pakai kuota sendiri. Nah mungkin dari situ juga bisa. Dan ya yang paling memungkinkan, yang paling besar ya, ini ada di baca ulasannya teman-teman. Nah kalau kita baca teman-teman, kalau kita baca ya di situ kan ada baca selengkapnya tentang aturan ini ya. Jadi kami meninjau akun Anda dan mendapati bahwa akun tersebut masih tidak memenuhi standar komunitas kami tentang integritas akun. Jadi ini di suspendnya itu pada 17 Mei tahun 2026 teman-teman ya. Kalau kita baca di selengkapnya tentang aturan ini, alasan kami menangguhkan akun Anda, kami tidak mengizinkan orang di Instagram membuat akun palsu. Bayangin ya, itu saya tuh udah tampil muka seperti ini, yang edukasi, ya entah itu mungkin kayaknya gara-gara konten overclaim teman-teman ya, konten kayak keuangan-keuangan itu emang rada ngeri juga ya, di sosial media itu ngeri banget ya, soalnya cara mendapatkan uang tuh sangat-sangat ngeri teman-teman. Apalagi kayak giveaway ya, entah itu skema ponzi, entah itu peluang investasi apapun itu ya, berbau-bau uang tuh sangat-sangat sedap ya, sangat-sangat ngeri banget ya. Peluangnya tinggi tapi untuk hancurnya juga tinggi teman-teman ya, high risk high reward sebenarnya ya. Jadi tentu hal-hal yang tidak kami izinkan, yang pertama membuat akun untuk menghindari aturan kami ya. Dulu kan saya pernah punya akun, itu saya kena suspend teman-teman. Itu saya nggak lama lagi bikin akun, langsung kena suspend lagi gitu. Jadi Instagram ini atau perusahaan Meta ini udah tahu gitu, oh kayaknya orang ini bikin akun lagi, ayo kita suspend. Oh oke, orang ini bikin akun lagi, gede, udah gede teman-teman akunnya nih, ayo kita suspend. Jadi mereka tuh kayak semacam udah tahu teman-temannya. Tapi beda ya, beda cerita kalau misalkan di TikTok, misalkan YouTube saya belum pernah kena suspend. TikTok udah adalah beberapa kali, 2 kali juga. Nggak separah di Meta teman-temannya. Tapi TikTok juga masih oke sih ya, itu suspend itu masih nyelakit juga gitu loh. Jadi kalau TikTok itu ada poin-poinnya teman-teman ya, 4 kali kena pelanggaran suspend ya. Kalau di Meta itu nggak ada ya, nggak ada poinnya. Jadi tiba-tiba akun kita itu dikena pembatasan, kalau nggak bisa dibanding langsung disuspend teman-teman, itu parahnya kalau di Meta. Kalau di TikTok ya itu ada poin-poinnya dulu ya. Jadi kamu poin 1, poin 2, poin 3, peningkatan akun, suspend langsung. Itu juga masih bisa dibanding. Kalau nggak bisa dibanding, itu juga suspend. Seperti itu teman-teman. Ya ini saya juga kena juga ya, di Thread juga ini saya kena juga teman-teman. Ya kan, Thread, Facebook, Instagram itu punyanya Meta. Satu perusahaan, 3 platform teman-teman. Ibarat ya saya udah nancapin tenda teman-temannya, paku-paku tenda, itu kayak yang 3 pakunya tuh lepas teman-teman, jadi tendanya tuh bisa ambruk gitu, itu bahaya banget ya. Kan soalnya kan saya kan main tuh kayak Instagram, kayak Facebook, Thread, TikTok, ya, YouTube sama X ya, itu kan ada 6. Nah jadi 6-nya ini ya ibaratkan paku yang buat nancepin tenda ke tanah, 3-nya lepas teman-teman. Nah itu yang bikin bahaya, tendanya itu pasti ambruk kalau misalkan 3-nya ini gak ada gitu, pakunya 3-nya lepas teman-teman. Poin yang kedua itu menggunakan bot atau cara otomatis lainnya untuk membuat akun. Nah di sini juga saya mau kasih tahu ya teman-teman tuh, misalkan kalau pakai automation ya, ini mungkin saya pribadi deh, ini mungkin perasaan saya pribadi atau bisa benar atau bisa salah. Saya udah konfirmasi ya ke automation yang saya pakai ya, terus kata mereka ya, mereka tuh udah kasih datanya juga teman-teman. Mereka tuh udah bekerja sama dengan Meta dan apapun itu ya, mereka tuh udah pakai IP Meta teman-teman, itu juga udah ada. Dan beberapa ya teman-teman saya yang saya tanya pakai automation yang saya pakai ya, itu ada yang selamat, ada yang nggak selamat teman-teman akunnya ya. Ini beda lagi teman-teman ya, mungkin entah itu
hal apapun itu, hal keajaiban apapun itu, tapi ada yang selamat, ada yang nggak selamat teman-teman. Ada akunnya kena suspend, ada akunnya emang berkembang banget gitu, sustain. Ya walaupun saya juga pernah pakai juga itu, kalau buat ngembangin akun itu cepet banget teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan akunnya kena suspend, ya percuma juga buat apa gitu. Capek-capek bangun akun, kena suspend gitu kan, buat apa? Tapi ini kan saya kan udah kena 2 kali teman-teman. Ya di Instagram ataupun di platform Meta, kayaknya ya automation itu sebenarnya pengaruh juga ya buat itu, karena kan kalau misalkan videonya lagi FYP, ngebalesin semua komen tuh kan kayak nggak logis gitu teman-teman ya, kayak aktivitas nggak wajar. Jadi AI Instagramnya yang ngelihat akun kita ya punya aktivitas itu nggak wajar ya, karena setiap detik kita ngebalesin komen ya, bahkan bukan satu orang, mungkin sekali ngebales 100, 200, 300, itu kan nggak wajar teman-teman. Jadi ya mungkin Meta itu mendeteksi akun kita tuh seperti akun bot teman-teman, jadi seperti itu. Makanya sekarang saya kan sisa akun satu teman-teman ya, Rio Maulanau, itu sekitar 20.000 followers, saya lepas tuh dari automation AI ya teman-teman. Jadi saya nggak akan sebut merek brandnya apa, tapi ini dari Indonesia teman-teman, bukan dari luar negeri, seperti itu. Poin yang ketiga, menyembunyikan identitas Anda untuk sengaja menyelesaikan atau menipu orang lain. Ya, karena pas saya banding, ya itu kan saya akan kasih identitas saya teman-teman ya, kasih KTP dan segala macamnya. Mereka mungkin konfirmasi juga, ya ini orangnya udah pernah kena suspend. Oke, kalau kita misalkan lihat dari dulunya dia pernah ngapain, kita suspend lagi gitu. Jadi dulu saya kan pernah punya akun Instagram, kena suspend. Ya, kena suspend saya banding pakai identitas saya teman-teman, entah itu KTP atau apapun itu, kena suspend lagi. Ya, di akun yang kedua ini, mereka kan udah tahu tuh, udah punya datanya. Nah, ini orang pernah ke suspend, ya melakukan entah itu hal ini, padahal saya nggak pernah melakukan penipuan teman-teman. Ya, jadi nggak ada niatan saya itu melakukan penipuan. Ya. Mungkin kan setiap platform ya punya kebijakan masing-masing ya. Saya juga menghargai. Ya mereka tuh langsung pakai kebijakan mereka ya untuk mengsuspend akun saya teman-teman. Jadi saya verifikasi pakai KTP itu langsung disuspend juga. Oke, jadi seperti itu aja ya. Jadi saya itu hanya sharing aja teman-teman ya dari kegagalan saya juga untuk bikin akun di sosial media. Naiknya cepet, hancurnya juga cepat teman-teman ya. Jadi ya mindset saya sekarang teman-teman ya, bikin akun sosial media bertumbuhnya nggak terlalu cepat banget juga nggak apa-apa, yang penting endurance teman-teman, bertahannya lama, dan ini jangka panjang 10 tahun 20 tahun kalau bisa. Karena kalau kita lihat teman-teman ya, bikin konten itu bukan soal siapa yang paling cepat ya, tapi siapa yang paling bertahan dan selalu berinovasi. Ya percuma kalian tuh misalkan nge-growin akun 100.000 dalam 1 bulan ya, tapi langsung ke suspend gitu, buat apa? Ya kalian dapat banyak duit ya, tapi jangka pendek. Kenapa kalian nggak dapat duit ya, akunnya berkembang, ngasih value banyak ke orang lain, itu dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang gitu, 10 tahun 20 tahun, itu kan lebih kebangun trust dari orang-orang juga teman-teman. Itu teman-temannya mindset saya sekarang tuh, buat akun YouTube, buat akun TikTok, buat akun Instagram, apapun itu, main game itu yang panjang gitu. Kita ini bukan sprint kok teman-temannya, kita ini maraton. Sosial media ya itu seperti maraton teman-temannya. Kalian tuh semakin panjang jalannya, ya semakin kalian tuh bangun social currency ataupun kalian di sosial media itu bagus reputasinya, itu akan dipercaya orang-orang teman-temannya. Karena kalian tuh udah lama di situ ya, di bidang itu kalian udah dipercaya banyak orang, itu akan kalian dapat semua kuenya gitu. Kayak Cristiano Ronaldo gitu. Kalau misalkan bola, ya pasti nama dia yang paling top 1 teman-teman, karena dia udah paling lama, dia paling jago gitu loh, dan dia masih bertahan sampai sekarang gitu. Saya mau jadi seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang ngerasa relate banget ya sama konten-konten saya seperti ini, ataupun ada yang pernah ngalamin, coba tulis di kolom komentar kalian pernah terjadi seperti ini kah, ataupun pernah mengalami hal yang sama kah, dan ceritakan juga kalian pernah kenapa kena suspendnya, entah itu di akun sosial media kalian ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Buat teman-teman yang mau request video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.